Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Trimble Teknik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah mesin las 450 watt dari Daesung. Buat yang sudah lama berkecimpung di dunia pengelasan pasti sudah tahu dengan merek Daesung ini. Yang akan kita bahas kali ini modelnya ART 120 SE. Ini adalah inverter DC 450 watt. Untuk harganya sekitar 520 ribuan. Untuk link pembeliannya saya sertakan di deskripsi video ya. Oke, langsung saja kita unboxing mesin lasnya. Yang pertama yaitu kabel. Ini kabel lumayan kalau menurut saya, panjangnya 1,2 untuk massa dan plusnya 1,8. Jadi total kita mendapatkan 3 meter kabel, sudah cukup lah untuk las 450 watt. Lalu kacamata, jadi kita tidak mendapatkan topeng tapi kita mendapatkan model kacamata dan sebuah manual book, dan ini sabuk untuk mempermudah kita untuk menenteng mesin las ini. Dan yang terakhir ini adalah unitnya. Ini kardusnya sudah kosong, jadi kita tidak mendapatkan palu dan sikat kawat yang biasa kita temui di las 900 watt. Oke, langsung saja kita bahas untuk unitnya. Ini ternyata sangat kecil menurut saya. Panjangnya 20 cm, tingginya 15 cm, dan lebarnya 12 cm. Jadi terlihat mungil. Ini di depan ada lampu power dan lampu kontrol overheat, dan ini potensio pengatur ampernya tidak ada tulisannya, hanya kotak putih hitam seperti ini. Jadi kita harus menghitung kotaknya dan juga merasakan apinya sama feeling lah. Untuk kabel dan colokan standar ini cukup panjang 50 cm. Untuk saklar berada di belakang, tidak menggunakan lampu. Coba kita dengarkan suaranya. Normal ya, seperti mesin las pada umumnya. Oke, langsung saja kita coba. Untuk percobaan yang pertama kita gunakan untuk menyambung hulu ini, ketebalan 1 mm. Memang untuk las 450 watt seperti ini cocoknya untuk dunia pertralisan dan berpagaran seperti ini ya. Jadi kurang begitu cocok untuk bahan-bahan yang tebal. Jadi kita membeli mesin las itu disesuaikan dengan kebutuhannya kita. Jadi kalau mesin las kecil seperti ini sangat cocok untuk pemula yang baru belajar mengelas, dan juga para penghobi metalworking. Jadi kerjanya tidak begitu berat, enak kalau pakai mesin kecil seperti ini. Selain harganya murah, juga listrik yang dikonsumsi tidak terlalu berat. Oke, untuk percobaan yang kedua kita gunakan untuk mengelas plat tebal. Ini kita gunakan kawat las 20 dengan ampere sekitar perkiraan saya 70 ampere. Sama saya coba rasakan, ini ternyata kelihatannya bukan 70 ampere ini. Coba saya naikkan sedikit dan kita coba lagi. Nah, ini dia percobaan kedua dengan menggunakan kawat las 20 tadi ya. Cukup matang kalau yang kedua ini. Lalu selanjutnya kita gunakan untuk mengelas dengan menggunakan kawat las 2,6 mm dengan menggunakan ampere sekitar 90 ampere ini. Dan coba saya rasakan dulu, tapi sepertinya rasanya tidak 90 ampere nih. Coba kita naikkan sedikit, kita habiskan setengah batang dulu saja. Kalau menggunakan kawat las 2,6 sebaiknya jangan dihabiskan satu batang,
karena ini kabelnya kecil, jadi kasihan kabelnya nanti panas, ujung-ujungnya bisa cepat rusak ya. Jadi suatu alat itu terkadang keawetannya juga tergantung dari pemakaian, cara pemakaian kita juga. Jadi bijak dalam pemakaian alat itu juga sangat penting. Nah ini dia 2,6 di percobaan yang kedua, cukup matang ya. Ini percobaan kita dengan menggunakan listrik yang besar atau standar untuk pengelasan. Nah untuk pengetesan yang terakhir ini coba kita gunakan MCB 4 ampere atau listrik 900 watt ya. Jadi setiap kita mereview mesin las pasti ada banyak teman-teman yang bertanya, Bang, apakah mesin las ini bisa digunakan di listrik 900 watt? Nah pasti pertanyaan itu selalu muncul. Maka dari itu kita jawab dengan menggunakan video ini saja. Ini kita menggunakan kawat las 2,0 dan ampere sekitar 60 ampere. Untuk percobaan pertama kita gunakan untuk mengelas titik-titik. Kita ibaratkan kita sedang mengelas hulu tipis untuk membuat pagar atau kerajinan lainnya. Nah seperti ini ya rasanya, bisa untuk mengelas dengan 900 watt ternyata. Tapi akan kita coba dengan menggunakan 2 buah kawat las sekalian, dan ini sementara masih belum drop ya, belum jeglek listriknya, sudah hampir habis 1 kawat. Jadi ini cukup mumpuni untuk kegiatan-kegiatan las teralis atau pembuatan pagar dan sebagainya dengan menggunakan listrik 900 watt menurut saya. Nah ini dia sudah habis 1 kawat. Coba kita lanjutkan ke kawat yang kedua, masih dengan menggunakan metode las titik-titik ya. Jadi untuk mengelas dengan menggunakan watt 900 seperti ini tidak mudah begitu saja ya. Dengan syarat kita harus mematikan perangkat-perangkat listrik yang ada di rumah agar wattnya murni 900, dan juga kuat atau lemahnya MCB itu juga berpengaruh. Jadi MCB yang sudah lama terkadang sudah agak lemah, itu juga berpengaruh. Terkadang juga jauh dekatnya rumah kita dengan pal listrik itu juga berpengaruh. Jadi kalau ada di antara teman-teman sekalian yang mengelas dengan 900 watt dengan mesin ini dan tidak berhasil, jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Jadi saya jelaskan dulu dari awal agar tidak terjadi kesalahpahaman ya. Dan coba kita lihat, ini habis 2 kawat dan tidak drop ya MCB nya, jadi cukup kuat lah bisa dikatakan. Sekarang untuk percobaan yang kedua, coba kita las dengan berjalan normal, tapi ampere masih kita samakan, kawat juga masih 20, dan ini hampir habis setengah kawat tidak drop. Ternyata boleh juga mesin las ini. Coba kita lanjutkan lagi, kita habiskan 1 kawat ini, apakah drop atau tidak. Jadi untuk kesimpulannya, kalau untuk keunggulan dari las ini yaitu yang pertama menurut saya murah, yang kedua bisa digunakan di listrik 900 watt, dan untuk kekurangannya untuk versi saya, untuk standarnya orang mengelas normal ini respon penyalaan api pertama kurang, dan juga untuk kestabilan apinya juga kurang begitu stabil. Tapi yang namanya las 450 watt tentu saja beda dengan las 900 watt atau di atasnya. Jadi kita harus bisa memaklumi. Oke, seperti itulah tadi review singkat kita tentang Daesung ARK 120 SE. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.